Hai guys, welcome back to my channel. Peserta di Hildayat calling you. Oke. Kayak gini lah. Ini pertanyaan. Ya ikut. Oke. Hari ini saya bersama Rahma dan Raka. Oke. Jadi gue ada 5 pertanyaan umum dan 10 pertanyaan jawab cepat, oke? Pilih dulu deh nih, yang jawab nanti pertanyaan pertama siapa? Boleh? Tentuin dulu lah, Bang. Mending balik kertas aja. 1, 2, 3. Oke, berarti Raka duluan ya? Mai kedua. Oke. Pertanyaan pertama, ini jawab jujur ya. Gimana rasanya pertama kali resmi lepas dari status mahasiswa? Kalau udah selesai sidang nih, gimana perasaannya? What you feel? Pastinya seneng ya, karena apa ya, emang akhirnya tuh udah bisa lepas dari apa persekolahan, Berkuliahan dong. yang namanya lebih ke ajar mengajar gitu loh. Jadi bisa lebih bebas, habis itu apa ya, bisa lebih lepas dari Sejarah huru-hara. institusi gitu loh. Semua juga pakai bantal. Terus apa lagi? Terus dapat duit kali. Dapat duit. Dari apa? Ya dari pekerjaannya, walaupun susah sih nyarinya. Pekerjaan yang sekarang. Next. Rahma, gimana rasanya pertama kali lulus sebagai dari mahasiswa? Jujur Mai capek. Maksudnya kayak udah kan rutinitas mahasiswa tuh enak banget kayak gitu-gitu doang kan. Sekarang disuruh survive. Ya tuh udah jadinya tuh kayak udah capek. Tapi sebenarnya kalau misalkan lu udah mahasiswa, tuh kayak lu udah disiapin lah mental lu untuk benar-benar kerja gitu kan. Gue lulus SMA kayak ngerasain langsung kerja tuh kayak belum siap secara mental. Akhirnya kalau udah lulus kuliah tuh lebih enak lah, mental lu udah siap. Belajar banyak juga ya. Betul, jadi kayak ya sekarang sama kita di realita freelancer. Beneran realita. Semoga kita bisa survive. Amin. Oke. Pertanyaan kedua. Waktu kuliah dulu, pasti kalian punya bayangan bakal gimana hidup setelah lulus. Sekarang udah lewat beberapa waktu. Sesuai nggak sama ekspektasi kalian? Dari siapa dulu? Raka dulu deh, yang lagi. Sesuai nggak sama ekspektasi lu nih gitu? Ya pastinya makin hari ke hari sih udah mulai beda ya, karena ya cuma apa, udah tahu dari teman-teman juga, dari dosen dan sebagainya, kalau emang nggak bakal segampang dan seinstan gitu Untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya pokoknya emang lebih keras, lebih harus berusaha pada sebelumnya. Terus juga nggak ada bantuan dari siapa kan, kebanyakan dari kita sendiri atau orang terdekat. Terus itu aja. Rahma, Jujur banget ya, main dulu sama overthinking. Kayak after magang kan kayak vibes-nya udah vibes kerja banget kan, jadi kayak overthinking aja dengan struggle di tempat magang, apakah gue bisa dilirik nantinya. di dunia pekerjaan yang asli gitu. Betul, karena kita tuh nggak ada yang namanya jalur interview dan lembaga segala macam. Semuanya sistem percaya, saling percaya. Oke. Ya tapi untungnya bisa melewati sampai akhirnya kayak mau nyoba segala cara, kayak pendekatan sama kru-kru, tapi untungnya mendapat kepercayaan itu dan semoga bisa menjaganya. Amin. Tapi keren banget ya Rahma. Udah di apa? Menjadi apa? PA. Aspri. PA dan Raka di tempat apa? Skrip yang dia inginkan gitu kayak keren banget. Jadi kayak mohon doanya aja buat gue gitu, semoga gue mendapatkan yang gue inginkan. Orang punya waktunya kok. Iya sih, karena kalau misalkan dilihat dari lu dan lu tuh benar-benar kayak di tempat kalian magang, apa yang kalian inginkan sekarang tuh udah jadi pekerjaan kalian gitu loh, udah mulai gitu loh guys. Jadi dia pengennya apa, dia dapat, terus dia dapat apa, jadi gitu. Oke. Pertanyaan ketiga, Dipotong. buat kalian masih mau lanjut? Enggak, kan lu dipotong. Buat menurut kalian lebih berat mana, tugas kuliah yang numpuk atau tekanan di dunia kerja? Oke.
Mulai dari Raka dulu. Tekanan dunia kerja atau tugas kuliah? Yes. Tugas kuliah atau kayak dunia kuliah deh. Pasti kan berat banget. Kayaknya sih lebih tekanan kerja ya, karena lagi kalau tugas di sebenarnya gue kenapa pilih kerjaan, karena yang pertama itu tugas kan masih, walaupun kayak masih bisa ditunda, kita tuh penundanya itu juga salah kita sendiri. Terus kalau apa yang tugas menumpuk tuh Berasa banget. bikin pusing. Ah. Nah, kalau kita sebelumnya udah menguasai pasti bisa lebih cepat gitu. Sayangnya emang kalau kita nggak belajar sebelumnya atau nggak menguasai pasti harus nyari dulu, harus apa. Ya, jadi gitu. Nah kalau sekarang kenapa gue milih tekanan di pekerjaan? Karena bos itu bisa aja cepat-cepat nyuruh kita keluar bisa mencet secara tiba-tiba gitu. Dan pokoknya banyak ruginya kalau kita nggak kerja serius di pekerjaan. Karena yang pertama itu kan bisa dipecat, itu gajinya dikurangin atau sebagainya, bisa kena tekanan dari teman-teman kantor juga takutnya gitu. Mental gitu ya? Iya, akhirnya ya udah mental breakdown. Oke. Jawaban yang cukup memuaskan. Rahman, Hanja. Kalau gue kayaknya kalau berat sama-sama berat. Tapi kalau lingkungannya enak jadinya nggak berat. Bener banget. Beruntungnya gue lingkungan kerjanya sangat-sangat enak. Jadinya kayak ya udah merasa walaupun kadang ada berantemnya ya cekcok sama atasan, tapi kan tetap profesional, nantinya juga bakal balik lagi gitu. Jadi kayak tetap aja afternya juga tetap bakal ketawa-tawa, jadinya ya nggak jadi berat-berat banget. Nanti abis capek-capek langsung dibayar kan jadinya enak. Iya. Kalau kuliah enggak? Kalau kuliah terus lingkungannya juga kurang sehat, terus jadinya juga ya Mentalnya kena, nggak dapat duit. betul, dan dituntut untuk tepat waktu juga sama orang tua gitu kan. Kalau misalkan di dunia kerja kan kita dituntut sama atasan, tapi kan orang tua nggak tahu kan, jadi kayak orang rumah tuh nggak tahu-tahuan lah sama permasalahan kita. Selama kitanya bisa adaptasi di luar, mungkin akan tetap baik-baik aja gitu. Jadi menurut gue sih kayaknya kuliah ya yang lebih berat secara lingkungan gitu kan. Alright. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pernah nggak kalian ngerasa kehilangan arah waktu masih kuliah atau sekarang udah pengen lulus gitu? Pernah kehilangan arah benar-benar yang kayak ini gue salah jurusan nggak sih? Ini gue bener nggak ya di sini? Gitu. Ini pilihan gue apa bukan sih? Gitu. Tapi kok gue bisa masuk sini? Gitu. Pernah nggak? Dari Raka dulu. Jujur lebih ke kehilangan arah sih, lebih kehilangan ini semangat dari buat untuk melanjutkan tujuan hidup gitu. Karena gue sendiri kayak gue sendiri juga pengen yang instan, jadi kalau harus ngejar sesuatu tuh harus pasti nggak tahu, pokoknya udah merasa putus asa dulu. Jadi kayak apa sih overthinking duluan, apa duluan gitu. Padahal itu belum jalanin gitu. Iya, itu kehilangan arah gue, jadi kayak ini gue bakal bisa nyampe goal gue sebelum gue bisa nyampe guys sebelum gue terlambat. Kayak misalkan buat pas sidang deh, kayak gue bisa nggak ya sidang gitu. Ternyata bisa guys. Ya, ternyata kayak udah bisa aja gitu tiba-tiba. Jadi udah alhamdulillahnya dimudahkan juga sih ya. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Udah? Apa hilang arah? Hilang arah jujur enggak, karena milih jurusan pun juga dibebaskan banget sama orang tua gue, dan memang kayak tiba-tiba dapet wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di sini tuh ada film gitu yang
yang tadinya nggak pernah gue pikirin gue bakal masuk film gitu kan. Tapi ya tiba-tiba bertemu dengan film ini di ujung Tanduk. iya bener, Oh ya. di ujung banget sih masa-masa yang seharusnya gue udah, teman-teman gue udah pada keterima kuliah, sementara gue masih struggle nyari. Tapi ternyata dapat rezekinya di sini dan emang bener nilai gitu. Terus akhirnya ya udah, pas di dunia kerja juga kayaknya pas di magang sih kayak sempat kayak gue bener gak sih ngambil di tim produksi, karena ternyata karena secepat itu speed kerjanya. Tapi ternyata itu lama-lama juga pasti bakal kebiasa gitu. Semua tentang waktu. Asik. Semua tentang waktu, teman-teman. Lama-lama juga bisa lah nyesuaiin gitu. Tapi kalau misalkan kayak alhamdulillahnya tidak pernah ya saya hilang arah, karena selalu percaya dia bakal ada ujungnya kok semua ini ya, kayak ujian-ujiannya gitu. Dan benar Pasti bakal dikasih kalau misalkan seputus-putus asanya kita, putus yang kehilangan arahnya, masih ada jalannya gitu. betul. Pertanyaan kelima, kalau bisa kasih pesan ke diri sendiri, apa yang bakal kalian bilang untuk posisi saat ini ya, kayak yang apa? Pesan buat diri sendiri gitu. Iya. Tapi buat gue yang hari ini juga gitu. Buat lu yang sekarang setelah perjalanan 4 tahun lu kuliah, ini kan ngomongin kuliah ya gitu. Menurut gue sih lebih berusaha aja dari sebelumnya, lebih keras-kerasin apa koneksinya lebih dibesarin kayak ke mana, karena gue sendiri juga melihat gue sendiri tuh koneksinya kurang, jadi kadang masih dibantu orang tua buat koneksi dapetin PH atau semacamnya gitu. Jadi emang gue tuh harus jalan sendiri kadang-kadang, jangan terlalu manja. Ya itu sih ya, mulai dari sekarang, mulai dari awal pokoknya. Jadi sekarang udah mulai dari nol lagi. Iya. Lu berusaha untuk gue jangan apa-apa ke orang tua mulu lah, gue berusaha untuk mencari relasi sendiri gitu. Iya. Oke, bagus. Bener banget itu guys. Kayaknya gue juga kayak gitu deh. Kayak kalau mentok-mentok gue nggak dapet kerja nih, amit-amit banget, kayak pasti gue bakal menyerahkan ke mereka. Gitu ke orang tua gue. Oke, next. Kalau enggak kayaknya jangan terlalu keras aja sama diri sendiri. Maksudnya kayak kemarin-kemarin tuh selama kuliah kayaknya terlalu memaksakan diri buat memenuhi ekspektasi orang. Tapi ternyata pas gue lebih santai dan lebih mendengarkan gue maunya kayak gimana sih gitu, tapi tetap aja kok rezeki itu bakal datang kok. Tetap aja kayak bakalan ke gue juga gitu, walaupun gue nggak nge-push diri gue banget gitu, tapi tetap aja ya jangan terlena juga, jangan lembek juga gitu loh. Dan itu tetap harus bisa sesuai yang industri butuhin, tapi lo jangan keras juga ke diri lo gitu. Tetap ada waktu buat diri lo, tetap dengerin diri lo tuh kayak gimana maunya gitu. Karena dulu tuh kuliah agak jadi yes man ya gitu. Gimana tuh Yasmin maksudnya? Yes man tuh kayak yang diajak apa iya, diajak ini iya terus, padahal dibaliknya mah morat marit. Apa tuh maksudnya? Bener-bener tadi sih orang rasanya. Gue ngeiyain orang, masa dikasih tanggung jawab gede diiyain, tapi padahal mah dibalik itu gue tetap yang gak ada waktu buat diri sendiri, gak ada waktu buat napas gitu. Jadi tetap dengerin diri lo, karena kayak gitu-gitu itu gak bakal hilang deh kayaknya, rezeki lo tetap rezeki lo. Betul. Tapi santai aja, chill aja, Chill. jalanin aja strip UU. Strip UU. Oke. Itu udah pertanyaan kelima ya guys. Sekarang pertanyaan pilih cepat. Jadi ntar jawabnya bareng-bareng. Pas gue udah 3, 2, 1 jawabnya bareng gitu. Oke. Yang pertama, kerja di kantor atau kerja remote? Oke. Pilih 3, 2, 1 Kantor. Oke. Boleh dijelaskan dulu kenapa remote? Karena bebas aja gitu, nyari tempat, cari suasana. Tapi dan kalau misalnya gue sebagai introvert itu juga pengennya sendiri di tempat sesuatunya gitu. Oke. Dari Rahma? Dulu gue tim hybrid asli. Tapi kalau misalkan buat keperluan kerjaan better di kantor, karena jadinya tuh koordinasi lo gampang, lo ngobrol sama orang gampang, kebutuhan lo tuh langsung jalan gitu. Masalah ya kalau misalkan lo remote tuh
entah tuh orang mau jawab lu atau misalkan dia lagi ribet banget jadinya nggak kejawab WhatsApp lu atau gimana. Jadi kita nunggunya ya. Iya, jadinya nggak lancar-lancar banget lah gitunya. Progresnya kalau di kantor tuh lancar banget aja menurut gue. Dan ya lumayan lah, jadi ada ngobrol-ngobrolnya juga. Ada waktu bersosialisasi. Oke. Dah? Kalau masih ada, gue bilang ada. Oke, yang kedua. Gaji besar tapi stres atau gaji pas-pasan tapi tenang. Oke? 3, 2, 1. Jadi besar. Gaji besar. Oke. Yang dipikir. Enggak. Gaji besar. Gaji besar tapi stres. Kenapa tuh? Coba dari belakang. Kenapa sih kok gaji besar tapi stres? Ya investasi jangka panjang lah. Oke. Nah kalau stres ini emang kadang tuh Makanan sehari-hari dulu ya? iya makan hari-hari overthinking atau macamnya itu ya nggak apa asal bisa apa menafkahi sendiri atau keluarga gitu ya pokoknya emang buat kehidupan lah masa kita dahulu setelah Senang kemudian kemudian. ya betul. Oke. Dulu. Gaji besar karena kalau stres ya udah lo tinggal liburan dulu kan. Tapi duitnya ada gitu. Tapi kan jadinya nggak lebih enak pusing kerja dibanding pusing nyari kerja guys. Jadi kayak gitu, karena kalau pusing nyari kerja tuh hal yang nggak pasti. Kalau pusing kerja tuh pasti ada hasilnya gitu. Bener banget. Kelihatan sih kan. Bener. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Punya banyak waktu atau punya banyak uang tapi gak punya waktu. Ini berarti dua, punya waktu atau punya uang. Anjay. 3, 2, 1. Banyak uang. Kan spontan. Realistis. Punya waktu Punya waktu. Oke, dan Raka dulu kenapa punya waktu? karena ya walaupun punya uang gue jadi kayak pengen bisa lebih eksplor lebih bisa belajar apa sebagainya uang tuh ya terus bisa lah kalau lu orangnya hemat itu menurut gue bakal dibantu banget buat kehidupan lu. Nah kalau ini kan pasti habisnya nggak tahu kapan nanti guys nggak tahu kapan maaf ya orang meninggal kapan kita tiba-tiba jatuh miskin atau semacamnya jadi kayak ya waktu itu emang sangat berharga buat dia karena emang dalam waktu gue bisa ngapain aja semau gue misal pasti dapet jawaban. Oke. Kenapa Mak pilih lebih banyak Uang. Sebenarnya itu tuh apa pernyataan untuk saat ini ya, untuk di usia gue yang sekarang. Kayak gak tahu sih nanti masa depan akan berubah atau enggak. Tapi kan kayak sekarang banyak uang itu menurut gue jadinya bikin gue tenang dan gue bisa nyoba banyak juga gitu loh. Walaupun waktu gue sempit, tapi gue gak tahu kenapa gue suka sibuk. Gue suka dengan kesibukan, gue gak suka dengan kegabutan. Jadi kayak ya mungkin gitu, kalau misalkan banyak uang lagi tenang, dan walaupun waktu gue sedikit tapi gue menikmati gitu loh. Jadi kayak waktu gue sedikit tapi gue sempetin buat liburan sama teman gue, itu kayaknya lebih jauh lebih berkualitas. Tapi terus juga nggak overthinking afternya gitu. Realistis aja sih, tapi buat saat ini ya. Kalau buat nanti mah tidak tahu gitu. Pengen juga slow living. Oke. Pertanyaan keempat. Buat nanti ke depannya, kalian lebih milih buat kuliah lagi, kayak lanjutin S2 atau kayak gimana, atau langsung nikah? Oke. 3, 2, 1. S2. S2. Oke, kenapa S2? Saya akan dulu. Ada yang masalah sama G, kata-kata depan G akhirat R. G, Nah apaan? G sama R. depannya G belakangnya R. Nah jadi Hah? belakangnya Oh, gelas. Oh. Jadi karena gue sendiri kenapa pengen S2 karena ya tadi pertama masalah gelar, tapi ya udahlah itu para pribadi. Dan gue yang kedua itu mesti pengen banyak belajar di bidang gue sendiri, film. Karena gue sih kalau belajar ini kan gue jadi bisa lebih banyak dapat kerjaan yang lebih mapan atau semacamnya. Oke, ya. Terus kalau S2 itu kan bisa kemungkinan di luar negeri atau semacamnya. Jadi gue bisa sekalian koneksi, sekalian belajar gitu. Itu salah satu mimpi yang lumayan gue pengenin. Jadi belajar sambil apa ada di luar Indo lah gitu. Jadi bisa
Jangan ilo terus lah gitu. Oke, selanjutnya lama. Sebenarnya gue untuk proyeksi jangka panjang ya guys. Jadi kayak karena gue masa tuanya pengen slow living juga, jadi gue mempersiapkan S2. Dimana kayak kita nggak tahu ya masa depan akan nikah atau enggak. Tapi kemungkinan besar kalau nikah, kan jadinya gue bisa jadi ibu rumah tangga plus dosen gitu. Tapi untuk saat ini sih pengen mati-matian dulu kerja. Dan ya udah sambil S2 juga, karena pengen itu sih, pengen lebih santai, lebih chill nanti di masa tuanya gitu. Kalau S1 doang kan kayaknya cepet habis ya, cepet expired ya, kita jadi manusia S1 doang. Makanya gue mau naik ke S2 buat gitu, biar masa tuanya slow living guys. Asik. Oke, pertanyaan selanjutnya sebenarnya ada nyambungnya sama Rahma tadi. Hidup di kota besar atau hidup di desa tapi tenang. Maksudnya kan kayak, perbandingannya gini. Slow living sama hard living. Frugal. Iya, bukan tuh. 3, 2, 1. Kota. Di kota kan untuk saat ini. Iya. Kota. Oke, kenapa di kota? Iya, karena walaupun hard living itu semua di kota tuh ada transportasi, habis itu apalagi ya, transportasi ada, terus apa ya, banyak ini juga sih apa Apa? perjalanan Ya, betul. ya walaupun hard living itu apa yang di kota tuh ada semua gitu. Tapi kalau menurut gue, kenapa gue senang kota itu adalah ini ya, apa orang-orangnya. Kenapa tuh orang-orang itu kenapa? Enggak, makanya kita enak berbeda. Kita ngomong juga apa gitu. Apa yang aku rasain tuh apa orang-orang kita tuh kenapa? Gue kan rasa lebih dekat sama orang kota aja karena lebih kaya ya, lebih ke ngerti apa yang lebih apa jadi ini ribet. Gue mau di kota. Ini gue sendiri mau ngomong. Di sana sesimpel semua yang di kota itu ada gitu. Itu simpel. Semua di kota tuh ada gitu guys. Jadi kayak kebutuhan kita tuh terpenuhi. Kalau misalkan di desa kurang bisa pasti. Oke, next. Karena sekarang umurnya lagi umur tapi sih prime time ya. Bukannya ya maunya di kota gitu. Jadi kayak segala hal tuh gue yang butuhin ada, mobilitas gampang, akses apa pun nggak salah. Tapi nanti masa tuanya juga maunya di desa gitu. Udah pensiun sih maunya di desa gitu. Pengen yang tenang gitu. Karena sebenarnya emang jiwanya pengennya tenang. Tapi kan kebutuhan ya. Kita di dunia kentang aja. gue nyarinya kota yang desa yang nggak begitu ya gitu kayak. Kita bisa aja di Indonesia Timur. Betul. Oke. Tanya selanjutnya. Oke. Bos galak tapi profesional atau bos baik tapi tidak kompeten? 3, 2, 1. Profesional. Oke, bos baik. Kenapa bos baik? Wah, sama coba ya kita. Bos baik kenapa? Bos baik kenapa? Karena bos baik tapi nggak kompeten. Gue bisa aja itu lebih, gue bisa ngelawan bos gue mungkin agak gimana ya. Gue jadi kayak bisa lebih apa ya, belajar bareng gitu. Sama bos lu. Iya, sama bos gue. Kalau nggak kompeten, lu yang ngajarin. Iya, jadi sama-sama membangun kantor lebih baik atau semacamnya gitu. Mantap. Jadi ya itu mungkin jatuhnya bakal bos tapi seumuran kita ya. Jadi gue nggak mau bos yang terlalu tinggi banget gitu. Nah, jadi yang mesti kayak down to earth gitu. Paham. Agar kita itu jadi semangat kerja juga gitu bos baik kan. Kita kalau galak gue agak pressure, panik sendiri, tersakitin lah takutnya kayak itu. Oke. Rahma? Tadi lo milih bos galak tapi profesional. Karena saat ini pun begitu. Tapi sebenarnya bukan kegalak yang tanpa alasan, tapi lebih ke yang tertata dan punya punya pakemnya sendiri gitu loh. Jadi kayak makanya dia jelas, tegas, nggak yang
gue nya pun juga nggak kehilangan arah. Terus juga kayak, dan gue pun juga gue sendiri walaupun gue belum jago ya, tapi kayak kalau ngeliat sesuatu hal yang kurang tertata dan apa sih kayak nggak jelas gitu tuh kayak gue juga emosi gitu. Gue lebih suka sesuatu yang rapi, terus yang kayak semua timelinenya udah jelas, mau kayak gimana jalannya, arahnya mau kemana. Terus kayak jadi butuh bos yang tegas dan rapi juga kerjanya gitu. Dan tuh kalau ketemu sama bos yang agak menye-menye dan nggak punya standarnya sendiri tuh kayak ngapain sih gitu, ini gue mau ngapain di sini, gue juga nggak tahu mau ngapain gitu, malah jadinya gue gondok sendiri. Oke. Udah. Oke. Nah ini tentang pribadi. Punya rumah dulu atau punya mobil dulu? Oke. 3, 2, 1. Rumah. Oke. Kenapa rumah? Karena memang pengen tinggal sendiri itu pertama. Yang kedua, gue jadinya kayak bukannya gini apa, menjauh dari orang tua biar bisa mandiri ya. Karena gue sendiri tuh di kosan tuh merasa begitu, jadi kayak punya hidup sendiri gitu. Di rumah gue bisa ngapain aja. Dan pastinya lebih hidup tuh merasa lebih luas kalau ada sendiri di rumah gitu kan, bisa ngapain aja. Jadi itu sih. Mama? Sebenarnya sama sih, mirip-mirip jawabannya. Terus juga kalau misalkan punya rumah duluan tuh kayak lu investasi aja. Kalau mobil tuh kayak ya udahlah gitu, lu apalagi sekarang hidup di kota yang transportasinya banyak, kayak buat apa gitu mobil-mobil duluan gitu, gengsi doang. Mendingan rumah duluan gitu, jadinya apa ya, bener sih hidupnya jadinya nggak yang, kan kalau misalkan tinggal sama orang tua kita kan ngikutin aturan orang tua kan di rumah, jangan dia yang nggak bisa balik malam-malam banget atau gimana gitu, selalu dijagain. Tapi kan kalau misalkan lo tinggal sendiri kan wah ya, tapi tetap yang hal yang positif. Jadinya tuh nggak membebani mereka, jadinya nggak yang bikin mereka overthinking kalau lo keluar malam-malam atau ada kerjaan yang sangat-sangat sibuk sampai nggak pulang-pulang kan, jadi nggak bikin mereka overthinking gitu, karena dia nggak tahu hal itu gitu. Sih guys. Oke. Selanjutnya, liburan ke luar negeri atau keliling Indonesia? Nggak boleh apa-apa. 3, 2, 1. Oke. Kenapa keluar negeri? Iya karena kalau luar negeri tuh ini ya apa? Karena yang di Indonesia kan lebih apa ya, Indonesia doang gitu loh. Karena ya walaupun emang banyak budaya, banyak ini, tapi gue tuh kan pengennya lebih pengen bisa nyoba sendiri apa sih kayak tinggal di negara lain gitu. Orang-orangnya atau budaya yang pokoknya berkebalikan dari kita bisa juga, atau mengadaptasi diri sendiri Di negara lain. Apa yang bisa kita ambil dari sana terus balik ke Indonesia, apa yang harus dirubah gitu. Alhamdulillah. Nah kalau ya terus apa ya, emang ada yang lebih bagus dari di luar negeri daripada di Indonesia gitu. Rahma, kenapa memilih keliling Indonesia? Yang pertama sebenarnya pengen tahu aja Indonesia tuh kayak gimana gitu, karena belum sejauh ini masih Pulau Jawa dan Sumatera gitu, belum kemana-mana lagi kan. Jadinya pengen lihat aja sih sebenarnya kayak sedetail kehidupan suku lain kayak gitu tuh sebenarnya kayak menarik aja gitu. Apalagi kan gue pengennya di film dan pengennya membuat film, jadi kayak butuh something special yang belum pernah gue lihat. Mungkin itu akan jadi sesuatu yang bisa gue bawa di film gitu. Itu sebenarnya klise tapi kayaknya emang pengen aja. Luar negeri juga menarik, tapi kayak Menarik banget. kayaknya market gue masih Indonesia dulu gitu. Benar. Semuanya menarik, guys. Betul. Selanjutnya. Ya, udah. Kalau ini udah kerja sesuai passion, tapi gaji tidak. Oh, ini. Hostnya beli. Ini maksudnya guys, ini pertanyaan terakhir. Hidup stabil atau hidup penuh petualangan? 3, 2, 1. Ini betul. Oke, kenapa petualangan? Ya, karena sebagai screenwriter juga harus bisa lebih kreatif untuk berpetualang di dunia kehidupan ini. Yes. Ngelihat orang kehidupannya beda-beda sama sendiri. Nah kita sebagai screenwriter harus
apa berpetualang dalam kehidupan manusia lain, apa kehidupan lain ataupun apa namanya prinsip lain. Dan situ emang bagus sih. Karena ya untuk game script itu sama harus berpetualang dalam dunia kehidupan. Benar. So ya jadi gue harus lebih explore dunia ini jangan stabil karena kalau stabil Gitu aja. karena kalau stabil entah takutnya ceritanya monoton gitu. Oke, next. Tapi kan konotasi stabil sama ininya tuh di dalam hal Stabil tuh kayak benar gitu aja gitu. bukan stabil secara keuangan atau apa gitu. Malah itu sih berpetualang. Tapi tetap pengen stabil. Keuangan juga maksudnya. Dia kayak keseluruhan itu loh. Kalau petualangan kan kayak lu tinggal gitu lah. Nah itu yang nggak mau sebenarnya tuh pengennya stabil ya. Iya. Pengennya stabil secara kalau kehidupannya stabil. Tapi kalau misalnya gue jiwanya petualang mau juga. Sebenarnya kalau keadaan kehidupannya tuh pengennya stabil gitu. Tapi otaknya sangat berpetualang gitu. Petualangan tapi jadi stabil. Jadi kayak ya udah gitu. Gue menemukan kestabilan itu dulu baru gue berpetualang. Tapi enggak juga sih, bisa juga bareng-bareng. Jalanin bareng-bareng. Kalau misalnya kehidupan sih pengennya stabil. Gue explore baru berpetualang gitu. Jadi gue milih dua-duanya. Asem banget guys. Seperti hidup saya yang sangat asem ini. Karena belum mendapatkan pekerjaan ya. Karena teman gue ini sudah dan gue belum. Kerjaan gue ngapain? Bikin podcast, bikin video. Video ngapain? Video ngevlog. Jadi udah gak tahu suatu saat nanti ini jadi sesuatu. Sumpah pengen banget, doain ya. Ini dong, oke. Ini terakhir. Manifest. Terakhir. Pesan kalian pribadi untuk seorang gue. Dari Raka dulu gue. Mampu ya. Pesan pribadi untuk gue kedepannya gimana? Banget. Apa gue dulu? Ya dulu deh. Kalau gue sebenarnya jangan berkecil hati aja. Maksudnya kan kayak bener yang tadi gue sempat mention yang semua orang tuh pasti punya waktunya masing-masing gitu kan. Nah misalkan Dita sekarang baru ngerjain kayak podcast atau video-video, suatu saat mungkin bisa jadi sesuatu atau dia ikut event volunteer suatu saat itu bisa jadi pekerjaan utamanya gitu kan kayak kita nggak ada yang tahu masa depan gimana guys. Jadi kayak ya udah santai aja gitu. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Kayak gue juga mulai nerapin sama diri gue sendiri sih. Tadi juga sempat overthinking kalau ngeliat orang tuh orang-orang udah enak ya hidupnya gitu. Sementara gue masih kayak gini-gini aja gitu. Tapi bener sih emang setiap orang ada waktunya. Gak perlu berlomba-lomba. Lomba-lomba tuh ibadah. Padahal gue gak ibadah. Ini super ini. Ibadah kok kadang-kadang. Semoga konsisten. Amin. Udah? Iya tetap. Sebenernya konsisten aja sih. Kalau konsisten juga pasti ada hasilnya gak sih? Amin. Oke, next. Raka. Abian. Ya maksud gue bikin kayak gini udah bagus. Jadi sekecil apapun itu tolong sekecil tapi bagus itu konsisten itu tadi. Menurut gue konsisten bikin kayak gini bagus buat apa nanti buat nama dia. Oh iya aku pernah bikin podcastnya ini udah ada. Kayak Jadi, fotonya gitu. ya sekecil apapun buat kebaikan lu tuh bikin lah. Jadi podcast fotografi itu kan udah bikin video vlog itu pasti bakal berguna buat lu. Jadi ya walaupun lu nggak kerja buku tapi bikinlah karya-karya itu buat nanti di masa depan lu sebagai portofolio lu dan mestinya bakal jadi bagus untuk pekerjaannya. Amin. Dipermudahkan lah ini ya. Amin. Ini sangat tentang waktu aja guys. Tentang waktu kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Semoga sebentar lagi gue mendapatkan pekerjaan. Ini sangat menyentuh hati sekali ya podcast kali ini karena benar gue mendapatkan insight baru dari kedua temen gue yang sudah bekerja. Jadi gue jadi punya apa sih? Gue tahu harus kayak gimana, mereka kayak gimana. Jadi kayak gue mendapatkan manfaat, gue mendapatkan gimana sih gue ke depannya gue harus seperti apa itu benar bisa belajar banget dari mereka berdua ini. Terima kasih banyak. Bersama Rahman Shihab. Rahma Shihab dan Rahmaster.
Gila lo. Gini, makanya agak deketan gini dong. Deketan gini lah. Makanya. Oke. Wah, Bersama Rahma Shihab. dan Pak Irwandi. cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Atau blok nggak bisa. Mau Rah.mak. Ini dia blok-blokan. Nih, masa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Tutup. Matiin. Oke.